Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Suntana di channel Sun Story. This is story of my life. Apa kabar teman-teman hari ini? Mudah-mudahan sehat semua. Suntana mengucapkan terima kasih kepada yang udah subscribe sampai sejauh ini. Mudah-mudahan kebaikan kalian dibalas berlipat oleh Tuhan Yang Maha Kuasa, oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Bagi yang belum subscribe juga, Suntana ucapkan terima kasih karena tentunya sudah menonton video Suntana. Mudah-mudahan teman-teman ibaratnya bisa mendapatkan informasi yang bermanfaat dari video-video yang Suntana sampaikan. Dan untuk semua yang nonton video ini, jangan lupa aktifkan lonceng notifikasinya agar setiap Suntana membuat video-video terbaru khususnya tentang keutian yang insya Allah up to date gitu kan ya, teman-teman bisa mendapatkan informasinya secara up to date juga. Oke? Baik, pada video kali ini sesuai yang ada pada judul, Suntana akan membahas mengenai IPK tinggi karena UAS Take Home Exam UT. IPK tinggi karena UAS THE. Maksudnya gimana, Kak? Nah, ini maksudnya ya begitu. Jadi teman-teman bisa mendapatkan IPK yang sangat tinggi dikarenakan UAS dengan sistem THE ini. Kita kan udah tahu ya sekarang itu UASnya itu ujian akhir semester Universitas terbuka untuk masa registrasi 2021.1 menggunakan skema take home exam alias THE. Nah, ini menjadi kesempatan besar untuk teman-teman ibaratnya meningkatkan IPK teman-teman per semesternya gitu kan ya. Bagi yang semester-semester sebelumnya ibaratnya mohon maaf mendapatkan IPK kurang memuaskan, mendapatkan IPK sesuai target yang teman-teman ibaratnya tetapkan di awal. Nah, sistem THE ini merupakan kesempatan yang besar banget gitu kan, kesempatan emas lah ibaratnya. Karena apa? Pertama, sebagaimana kita ketahui, UAS THE ini kan dilaksanakan secara online, dilaksanakan di rumah masing-masing ataupun dimanapun teman-teman berada nantinya. Dan biasanya berdasarkan ketentuan semester kemarin itu open book. Nah, ini kan tentunya ibaratnya bisa meningkatkan kesempatan teman-teman untuk mendapatkan jawaban yang ibaratnya 100% gitu ya, ataupun ibaratnya nilainya bisa besar gitu kan dibandingkan dengan sistem ujian ataupun sistem UAS UT sebelum ada pandemi. Kalau misalnya sebelum pandemi kan UASnya itu tetap muka, pilihan ganda, kita ibaratnya tidak bisa open book juga kalau terkecuali mata kuliah yang memang bisa open book gitu kan ya. Tapi umumnya kalau UASnya tetap muka itu, selain teman-teman harus datang ke lokasi-lokasi yang memang sudah ditentukan, teman-teman juga mengerjakannya dalam bentuk pilihan ganda gitu kan ya, dan tidak open book. Nah, itu ibaratnya kalau misalnya teman-teman kurang memahami dari materi-materi per mata kuliah yang teman-teman ambil per semesternya itu, maka biasanya nilainya ya mohon maaf gitu kan ya standar aja kalau misal teman-teman tidak memahami. Tapi bagi teman-teman yang memang memahami mata kuliah itu, materi-materinya sampai hatam ibaratnya, maka nilai pun akan bagus. Tapi lain cerita dengan sistem take home exam ini. Tadi open book. Jadi kalau misal kita punya strategi yang tepat dalam mengerjakan sistem UAS THE ini, maka teman-teman ibaratnya bisa mendapatkan nilai yang bagus juga gitu kan ya. Ngerti nggak? Ketangkap ya? Nah, jadi maksudnya IPK tinggi karena take home exam ini karena apa gitu ya? Karena ibaratnya teman-teman tadi mempunyai kesempatan yang besar, mempunyai kesempatan emas untuk meraih nilai-nilai, ibaratnya bisa dapat nilai A gitu kan ya. Karena ini sudah terbukti. THE ini kan sudah diberlakukan satu semester ya, kemarin masa 2020.2. Nah, sekarang ini semester kedua gitu kan ya, UT itu memberlakukan sistem THE. Jadi kemarin itu nilainya itu A gitu kan ya. Kalau misal dia udah mengerjakannya sesuai ketentuan, misal kayak BJU-nya ditandatangan, jawabannya sesuai gitu kan ya, singkat, padat, jelas gitu kan, dan rapi juga gitu kan, mau diketik ataupun ditulis tangan, maka kemarin itu banyak banget yang mendapatkan nilainya A dan IP-nya 4 gitu kan, dan itu berdampak juga kepada IPK keseluruhannya. Nah, itu sudah terbukti gitu kan ya. Di satu sisi lain, kenapa UAS THE ini ibaratnya bisa membuat IPK teman-teman bisa tinggi? Karena ibaratnya pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh yang membuat pertanyaan itu bersifat nggak terlalu baku gitu kan ya. Kalau maksudnya kan nggak baku itu seperti ini teman-teman. Misal kalau baku nih, kalau Suntana memberikan contoh pertanyaan-pertanyaan yang bersifat baku. Misalnya apa yang dimaksud dengan matematika misalnya. Matematika adalah bla 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 bla. Nah, itu pertanyaan yang bersifat baku dan itu biasanya ditanyakan kalau misal soalnya itu pilihan ganda. Jadi A apa, B apa. Nah, lain cerita dengan pertanyaan-pertanyaan yang ada di take home exam. Dia biasanya pertanyaan-pertanyaannya itu
membutuhkan jawaban-jawaban yang bersifat opini teman-teman, logika teman-teman, pemahaman teman-teman akan suatu materi. Jadi tidak bersifat kaku seperti yang tadi sudah contohkan. Gitu. Jadi kenapa itu bisa jadi kesempatan emas? Karena dengan pemahaman kita yang kita miliki gitu ya, misal kita itu ibaratnya sudah paham akan suatu materi, tapi kita ibaratnya nggak hafal nih. Tapi kalau misal kita paham, pertanyaannya sesulit apapun, kalau misal kita paham dasar materinya, maka kita bisa ibaratnya menyampaikan ataupun memberi jawaban sesuai perkataan kita. Dan itu berdampak baik, karena pemeriksa juga ibaratnya dia tidak terlalu kaku ya, tidak bersifat, wah ini salah gitu, karena jawabannya harus sesuai yang dia pahami, misalnya yang pemeriksa pahami. Tidak demikian, karena tadi THE ini, pertanyaan-pertanyaan yang ada di take home exam ini, dia jawabannya itu mengharuskan teman-teman untuk memberikan jawaban-jawaban yang ibaratnya mengindikasikan pemahaman materi teman-teman itu sampai sejauh mana. Ketangkap gak maksud Suntana? Singkatnya gini saja, kalau misal kita paham akan suatu materi dan kita hafal dengan suatu materi, itu kan ada perbedaan nih. Kalau misal hafal, ibaratnya kita hanya hafal aja apa yang dimaksud dengan undang-undang dasar. Undang-undang dasar adalah bla 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 bla. Tapi kalau kalau paham, misal jelaskan definisi undang-undang menurut Anda gitu. Coba jelaskan opini Anda mengenai undang-undang pasal sekian gitu kan ya. Jadi meskipun kita tidak menjelaskan secara plak ataupun secara copy paste di dalam bukunya gitu kan ya, tapi kita menjelaskan sesuai pemahaman yang kita miliki, maka si pemeriksa jawaban itu akan memberikan nilai ibaratnya yang tidak kecil gitu kan ya. Terlebih kalau misal jawabannya singkat, padat, jelas, dan tepat sasaran gitu ya. Lain cerita kalau misal jawabannya bertele-tele, kemana dulu, kita mau ke Jakarta, lutunya muter dulu ke Jawa, kemana ke Bali gitu kan ya. Tapi kalau misal kita ngejawab pertanyaan itu langsung plak gitu, singkat, padat, jelas, yang penting kita ngerti gitu kan ya jawabannya itu seperti apa, yang penting kita bisa menyampaikan dengan sesuai tata bahasa kita yang baik dan benar, maka si pemeriksa itu akan memberikan nilai yang bagus juga. Nah, begitu teman-teman. Jadi maksud dari kita itu bisa mendapatkan IPK tinggi dengan sistem THE karena apa? Kalau misal ujian akhir semesternya menerapkan sistem yang dulu, ibaratnya yang tatap muka, pilihan ganda, itu tingkat keberhasilannya ibaratnya lebih sedikit daripada sistem THE gitu. Ini kalau dulu kan ibaratnya pilihan ganda, lingkari jawaban. Kadang ibaratnya kalau kita tidak paham itu ya cap cicup aja kan, kalau ngisi jawabannya itu. Lain cerita dengan THE, kalau misal kita nggak paham sama sekali ya udah kosong, ya udah. Tapi setidaknya kalau misal THE itu meskipun kita nggak paham banget, kita ibaratnya bisa menyampaikan pendapat kita karena pertanyaan-pertanyaan itu bersifat demikian, artinya menggali pemahaman teman-teman akan suatu materi itu lebih dalam gitu kan ya. Jadi tidak secara definisi misal gitu kan. Contoh misalnya apa yang dimaksud dengan beras misalnya, jawabannya kan kalau misal baku, beras adalah suatu tanaman gitu yang berasal dari padi gitu kan, yang ditanam di sawah bla 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 gitu kan. Tapi kalau misal sistem THE pertanyaannya bisa seperti ini. Coba teman-teman berikan pendapat mengenai beras yang ada di Cianjur misalnya. Nah, kalau itu kan jawabannya itu ibaratnya beras Cianjur ini merupakan beras terbaik gitu kan ya, karena saya pernah memakannya dan petani menanamnya itu dengan metode-metode yang luar biasa gitu kan. Jadi tidak secara definitif plek-plek, tidak kaku lah ibaratnya. Mudah-mudahan teman-teman bisa tergambar ya apa yang sudah sampaikan. Nah, begitu teman-teman. Jadi Suntana tekankan lagi, Suntana yakinkan bahwa THE ini merupakan kesempatan emas buat teman-teman mahasiswa UT dimanapun berada gitu kan, yang registrasi semester ini. Yuk ambil kesempatan emas ini dengan cara apa? Karena mumpung sekarang itu UASnya itu masih lama ya, ibaratnya nanti masih Juni akhir ataupun Juli awal gitu kan ya, sampai pertengahan. Suntana juga belum mendapatkan tanggal pastinya ya, jadi masih ada waktu nih, masih ada space ya 3 minggu, 4 minggu ataupun berapalah gitu kan ya, nanti sampai jadwal UASnya rilis. Masih ada waktu untuk ibaratnya kita merangkum lagi buku materi pokok yang kita miliki gitu kan ya, memahami isi materi-materi yang kita ambil mata kuliah per semesternya gitu kan ya. Kesempatan emas ini jangan sampai sia-siakan gitu. Jadi bila perlu teman-teman yang belum sempat membuat peta konsep, bikin peta konsepnya misal dari bab 1 apa aja poin-poin pentingnya. Jadi bila perlu tandai ya pakai sticky note misal. Jadi di saat nanti kita UAS THE misal pertanyaan, oh ini ada pertanyaan di bab 1 tentang ini apa,
poin-poin utamanya. Oh, ini ada di sini, ada di sini, ada di sini. Jadi ibaratnya kita tidak sibuk membuka lagi. Oh, di mana gitu kan ya. Karena biasanya sistem open book juga memiliki kelemahan gitu kan ya. Jadi kita terkadang terlalu fokus mencari jawaban karena ibaratnya buku materi pokok yang kita miliki itu tidak ditandai dengan baik. Misal kalau yang rajin mah kadang suka pakai stabilo. Oh, ini babnya mengenai apa. Tapi kalau bukunya masih bersih, tidak ada tanda sama sekali, tidak ada sticky note yang ditempel mengenai apa, maka nanti saat UAS THE meskipun open book teman-teman akan teman-teman akan pusing ya dengan nyari-nyari wah di mana gitu kan. Dan hal itu bisa membuat teman-teman jadi stres gitu. Wah, ini waktunya jadi mepet, gak terasa gitu. Meskipun dikasih nanti ibaratnya masa waktunya itu hampir 24 jam, tapi karena teman-teman persiapannya kurang seperti yang Sultana udah jelaskan tadi, maka nanti waktunya akan tidak terasa. Dan itu sudah terjadi ya. Sultana juga dulu pernah mendapatkan konsultasi ataupun curhatan mengenai pelaksanaan THE gitu. Mungkin nanti akan Sultana jelaskan lebih lanjut lagi. Nah, baik, untuk video kali ini cukup sekian. Mudah-mudahan teman-teman bisa menangkap apa-apa yang Sultana sampaikan. Sultana mengucapkan semoga teman-teman diberi kelancaran dalam menghadapi UAS semester ini. Mudah-mudahan IPK teman-teman bisa naik dan bisa mendongkrak ibaratnya untuk masa depan teman-teman. Baik, Sultana ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Thanks for watching. Don't forget to like, comment, subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.